Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwati Irwan dari kelas FM 19D dengan NIM 10572112949. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas. Pengertian dari rasio solvabilitas yaitu merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Dengan demikian, nasabah produk asuransi dalam jangka panjang seperti produk asuransi jiwa kemudian dapat menilai suatu perusahaan sebelum memilihnya. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap ekuitas dan aset. Jenis-jenis dari rasio solvabilitas yaitu: yang pertama ada rasio utang terhadap ekuitas. Rumusnya yaitu rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total utang per ekuitas atau modal dikali 100%. Pada rasio ini akan memaparkan porsi relatif antara utang dan ekuitas yang kemudian digunakan dalam membiayai aset perusahaan. Yang kedua, debt ratio atau rasio utang. Rumusnya yaitu rasio utang sama dengan total utang per total aset dikali 100%. Rasio utang juga akan menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang dalam membiayai aset. Rasio ini akan membandingkan total utang dengan total aset yang dimiliki. Aset dan ekuitas sendiri adalah dua hal yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, times interest earned ratio. Rumusnya yaitu sama dengan laba sebelum pajak dan bunga per beban bunga dikali 100%. Rasio ini disebut juga sebagai interest coverage ratio yang kemudian akan mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi berbagai beban bunga hutang di masa yang akan datang. Rasio ini akan membandingkan antara bunga terhadap biaya bunga sesuai dengan prinsip akuntansi dan laba sebelum pajak. Manfaat dari rasio solvabilitas yaitu yang pertama, menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban utang piutangnya. Yang kedua, berguna dalam mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang beserta bunganya. Yang ketiga, berguna dalam hal peninjauan keseimbangan nilai aktiva atau aset terhadap modal perusahaan. Selanjutnya, berguna dalam kemudahan mengetahui beberapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh utang. Yang kelima, berguna dalam rangka menganalisis pengaruh utang terhadap pengelolaan aset. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari rasio solvabilitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.